Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM. Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, ya tidak diberikan. Kurang lebih begitu. Jadi supaya kita ada kesamaan persepsi nih, jangan sampai ini diterjemahkan melebar kemana-mana gitu. Itu aja ya. Saya Inah Helena Apriani, balik lagi di channel ENR Project Review. Di video sebelumnya, banyak sekali yang protes di kolom komentar karena KUR tidak masuk ke dalam kriteria pinjaman yang bisa dihapus tagihkan. Anehnya, protes teman-teman kebanyakan mengarah ke salah satu bank penyalur, yaitu BRI. Ada juga yang protes kepada channel ini karena aturan hapus tagih tidak sesuai dengan keinginan. Di video kali ini, kita akan membantu teman-teman dalam memahami poin-poin utama dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 mengenai hapus tagih kredit macet UMKM. Disclaimer dulu ya, materi kita kali ini bersumber dari salinan PP Nomor 47 Tahun 2024 yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Jadi, jika ada yang tidak sesuai, jangan protes sama Bank Himbara seperti BRI, jangan juga protes terhadap channel ini ya, karena sudah jelas aturan ini resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Kami hanya membantu menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Sebelum lanjut, like dulu video ini, kemudian share ke teman-teman, saudara, dan kolega kalian. Subscribe bagi yang belum, supaya kalian gak ketinggalan informasi lainnya dari channel ini. Langsung saja kita ke videonya. Check this out. Dasar Hukum PP Nomor 47 Tahun 2024. Dasar hukum dari aturan ini adalah Pasal 250 dan 251 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK, serta Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Yang mau tahu isinya, silahkan cari sendiri di internet ya. Karena fokus kita yaitu membahas PP Nomor 47 Tahun 2024. Yang kedua yaitu pengertian hapus buku dan hapus tagih kredit macet. Poin A yaitu penghapus bukuan. Penghapus bukuan adalah tindakan administratif oleh bank dan atau lembaga keuangan non-bank untuk menghapus piutang macet dari laporan posisi keuangan bank dan atau lembaga keuangan non-bank sebesar kewajiban debitur atau nasabah tanpa menghapus hak tagih bank dan atau lembaga keuangan non-bank kepada debitur atau nasabah. Karena hapus tagih merugikan keuangan negara. Poin B yaitu penghapus tagihan. Penghapus tagihan adalah tindakan penghapusan hak tagih oleh bank atau lembaga keuangan non-bank atas suatu tagihan kepada debitur atau nasabah setelah penghapus bukuan dilakukan. Gampangnya, hapus buku itu ketika kredit macet nasabah sudah dikeluarkan dari neraca bank. Tapi nasabah masih punya kewajiban untuk membayar. Dan bank juga masih punya hak untuk menagih. Sedangkan hapus tagih berarti bank sudah melepaskan hak untuk menagih dan nasabah juga sudah tidak punya kewajiban untuk membayar lagi. Jadi, adanya peraturan ini bertujuan sebagai legitimasi atau payung hukum kepada bank atau lembaga keuangan non-bank, terutama BUMN, untuk melakukan hapus tagih kepada nasabah dengan kriteria dan syarat tertentu, dengan tidak termasuk kegiatan yang merugikan negara. Pembahasan yang ketiga yaitu tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024. Tujuan dari program hapus tagih kredit macet UMKM ini adalah untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional,
melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satu caranya adalah dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya di bidang pertanian, perikanan, dan kelautan. Oleh karena itu, perlu diberikan penanganan piutang macet kepada pelaku UMKM dengan cara penghapus bukuan dan penghapus tagihan kredit macet yang memenuhi kriteria dan syarat tertentu, sehingga tidak menimbulkan moral hazard. Sehingga debitur macet yang memenuhi syarat dapat dihapus tagihkan dan dapat mengajukan kembali fasilitas pembiayaan ke bank atau lembaga keuangan non-bank BUMN. Pembahasan keempat, yaitu kriteria nasabah dan pinjaman yang berhak mendapatkan program hapus tagih kredit macet UMKM. Tolong diperhatikan baik-baik penjelasan kita ya, karena kriteria ini diambil dari peraturan yang sudah resmi dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian UMKM, yaitu PP nomor 47 tahun 2024, yang paling utama tentunya terhadap nasabah yang sudah dilakukan restrukturisasi dan penagihan secara maksimal, namun tetap tidak mampu melunasi kewajibannya. Selain itu, kriteria pinjaman yang harus dipenuhi diantaranya nomor 1, yaitu kredit atau pembiayaan UMKM yang merupakan program pemerintah yang bersumber dananya dari bank atau lembaga keuangan non-bank BUMN yang sudah selesai programnya saat berlakunya peraturan pemerintah ini. Yang perlu digarisbawahi adalah kredit program yang sudah selesai saat resminya PP ini seperti kredit modal kerja permanen atau KMKP, dan kredit investasi kecil atau KIK. Dengan demikian, pinjaman macet kur tidak bisa dihapus tagihkan karena programnya masih berjalan pada saat aturan ini diresmikan. Aturan ini dari pemerintah ya, jadi jangan protes ke BRI atau ke channel ini. Paling nunggu aturan baru saja, siapa tahu ada penyesuaian di kemudian hari. Kredit atau pembiayaan UMKM di luar program pemerintah yang penyalurannya menggunakan dana dari bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN yang bersangkutan, biasanya kredit-kredit komersial seperti kredit modal kerja atau KMK. Untuk kredit komersial jaminannya gimana Kak? Nanti kita jelaskan ya. Nomor 3 yaitu kredit atau pembiayaan UMKM akibat terjadinya bencana alam, berupa gempa, likuifaksi, atau bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat, pemerintah daerah, dan atau instansi yang berwenang. Contohnya seperti pinjaman KMK pada nasabah korban gempa di Yogyakarta. Nomor 4 yaitu nilai pokok piutang macet yang paling banyak sebesar 500 juta per debitur. Maksimal sisa pokok pinjaman 500 juta untuk debitur badan usaha dan 300 juta untuk debitur perorangan. Ingat, ini maksimal ya. Jika ada nasabah dengan pinjaman-pinjaman kecil seperti 10 juta atau 15 juta pun akan dihapus tagihkan asalkan memenuhi syarat dan kriteria. Yang kelima yaitu telah dihapus bukukan minimal 5 tahun pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku. Contoh, untuk kasus A, PT Bank A telah melakukan penetapan penghapus bukuan untuk nasabah UMKM pada tanggal 31 Januari 2018. Maka berdasarkan peraturan pemerintah ini, piutang yang telah dihapus bukukan oleh PT Bank A tersebut dapat dihapus tagihkan. Untuk contoh kasus yang kedua, misalkan PT Bank B telah melakukan penetapan penghapus bukuan untuk nasabah UMKM pada tanggal 31 Januari 2020. Maka berdasarkan peraturan pemerintah ini, piutang yang telah dihapus bukukan oleh PT Bank B tersebut tidak dapat dihapus tagihkan.
Aturan ini diberikan agar tidak terjadi moral hazard kepada debitur lancar atau DPK. Takutnya nanti nasabah yang kreditnya masih lancar atau DPK malah sengaja tidak membayar angsuran kreditnya agar menjadi macet dan menjadi berhak mendapatkan hapus tagih, sehingga tidak tepat sasaran dari tujuan awal dibuatnya kebijakan ini. So, sekali lagi hanya pinjaman macet yang telah dihapus buku sebelum tahun 2019. Nomor 6, bukan kredit atau pembiayaan yang dijamin dengan asuransi atau penjaminan kredit atau pembiayaan seperti Askrindo dan Jamkrindo. Kredit KUR tidak termasuk program pemutihan kredit macet karena KUR ini dijamin oleh Askrindo dan Jamkrindo. Nomor 7 yaitu tidak terdapat agunan kredit atau pembiayaan atau terdapat agunan kredit atau pembiayaan namun dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dijual atau agunan sudah habis terjual tetapi tidak dapat melunasi pinjaman atau kewajiban nasabah. Dan sekali lagi ini aturan dari pemerintah ya, bukan dari BRI atau channel ini. Nah, terus apa sih efeknya buat UMKM yang dihapus tagih? Selain kewajiban membayar kredit macet sebelumnya hilang, nantinya pada SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan yang dulu kita kenal dengan BI Checking, nasabah-nasabah dengan penerima program ini akan dikategorikan lunas sesuai kebijakan pemerintah dan akan tertera pada data SLIK OJK. Sehingga nasabah tersebut dapat produktif lagi dan bahkan bisa mengajukan kredit kembali ke Bank BUMN. Sepanjang memenuhi syarat seperti usaha layak, usaha masih berjalan, nasabah ingin mengembangkan usahanya, itikat baik, karakter baik, pinjamannya tidak dipakai oleh pihak lain, dan lain sebagainya. Kebijakan penghapusan piutang macet pada bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN dan piutang negara macet kepada UMKM sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini berlaku untuk jangka waktu selama 6 bulan terhitung sejak berlakunya peraturan pemerintah ini. Jadi masih lama ya guys. Nah, sekali lagi sebagai rekap dari video ini, PP nomor 47 tahun 2024 memberikan kebijakan hapus tagih kepada nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Kredit tidak lebih dari 500 juta, pinjaman sudah dihapus buku minimal 5 tahun, bukan kredit yang memiliki penjaminan atau asuransi, kredit yang tidak punya agunan dan kalaupun agunannya dijual tidak dapat memenuhi kewajibannya. Jadi, coba baca dulu baik-baik aturan PP nomor 47 tahun 2024 sebelum komentar atau protes ya. Sekian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi mengenai program lainnya. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.